Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya anak-anakku ya. Oke, semakin hari harus lebih semangat. Tematik hari ini belajar matematika KD 3.6 dan 4.6 masih tentang pengukuran panjang. Sebelum masuk ke materi, coba kita sebutkan sama-sama ya. Nama alat ukur panjang yang ada pada gambar berikut. Yang ini namanya apa? Pitameter atau meteran atau metlin. Kemudian yang ini namanya apa? Meteran gulung atau disebut rollmeter. Yang ini pasti kalian tahu ya. Ya, pinter, namanya penggaris. Sedangkan yang ini namanya apa? Ya, ada yang sudah tahu? Mikrometer skrup. Yang ini namanya jangka sorong. Oke, masing-masing alat ukur panjang tersebut kegunaannya berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Yang nomor 1, penggaris. Penggaris ada berbagai ukuran, mulai dari 10 cm sampai dengan 100 cm atau 1 meter. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu besar. Misalnya mau mengukur panjang pensil, mengukur lebar buku, panjang kaki kita, kemudian mengukur penghapus, mengukur tempat pensil, itu bisa menggunakan penggaris. Jadi penggaris ini digunakan untuk mengukur benda tersebut tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang. Alat ukur yang kedua, pitameter atau metlin atau bisa juga disebut meteran. Pitameter ini biasanya digunakan untuk para penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dipotong kemudian diproses atau dijahit menjadi pakaian. Nah, kita juga bisa menggunakan pitameter ini untuk mengukur misalnya tinggi pintu. Untuk benda yang lebih besar ya, mengukur panjang papan tulis, mengukur panjang jendela, juga bisa menggunakan pitameter. Bu, menggunakan penggaris kan juga bisa. Menggunakan penggaris kalau penggarisnya hanya 30 cm panjangnya, maka kalau benda yang panjang perlu berulang kali. Nah, dengan diulang-ulang itu tadi dikhawatirkan ukurannya tidak akurat atau tidak pas. Jadi kita gunakan alat ukur panjang yang lebih panjang. Yang ketiga, meteran gulung atau rollmeter. Meteran gulung biasanya digunakan oleh tukang untuk mengukur panjang dan lebar tanah yang akan dibuat bangunan. Di rumah mungkin ayah kalian juga punya rollmeter seperti ini. Bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini atau seperti tadi gambar yang di depan. Ini di sini tertera 5 meter, berarti panjang rollmeter ini 5 meter. Kalau lebih dari 5 meter perlu diulang atau menggunakan rollmeter yang bisa lebih panjang lagi. Yang keempat, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dari sisi luar dengan cara diapit. Diapit di sini ya, diapit di sininya ini ya. Dan mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang. Jadi misalkan lubang berarti sisi dalamnya yang diukur. Benda yang berbentuk lingkaran misalnya mur. Mur itu pasangannya skrup ya, atau pasangannya baut. Kemudian cincin, kemudian pensil, tapi pensil itu bukan panjang pensil tapi lingkaran pensil, bulatannya pensil.
Itu diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup manfaatnya hampir sama dengan jangka sorong. Di sini mikrometer sekrup itu lebih teliti, benda yang lebih tipis, benda yang lebih kecil itu menggunakan mikrometer sekrup. Oke anak-anakku, di sini sudah Bu Guru contohkan 5 alat ukur panjang. Apa masih ada alat ukur yang lain? Masih ada. Nah, di sini kita kenal 5 dulu ini aja ya. Nah, kalian pahami kegunaannya masing-masing, diterapkan atau digunakan untuk mengukur apa, dipahami ya. Sekian dari Bu Guru, semoga pembelajaran tentang alat ukur panjang hari ini banyak manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.